Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan materi kita mengenai non-functional requirement. Jadi minggu kemarin saya sudah membahas mengenai sejarah UML, kemudian sudah dilanjutkan juga sedikit dengan functional requirement. Jadi hari ini saya akan menjelaskan mengenai non-functional requirement-nya. Nah, jadi non-functional requirement atau kebutuhan non-fungsional menentukan atribut atau kualitas secara keseluruhan jadi suatu sistem. Jadi kalau kebutuhan fungsional kemarin itu adalah kebutuhan yang apa yang bisa dilakukan oleh sistem gitu ya. Intinya seperti itu. Tapi kalau kebutuhan non-fungsional ini dia lebih mengedepankan tentang batasan pada produk yang akan dikembangkan. Jadi bagaimana cara proses pengembangannya, kemudian misalnya sekuritasnya itu dilihat dari sisi non fungsional. Misalnya dari interface-nya harus bagus, harus menarik dan lain-lain. Itu masuk dalam non fungsional. Tapi kalau misalnya apa yang bisa dikerjakan atau apa yang bisa dilakukan oleh sistem itu termasuk ke dalam functional requirement ya, menempatkan batasan pada produk, pengembangan dan menentukan batasan eksternal yang harus dipenuhi oleh produk tersebut, termasuk batas waktu, proses pembangunan dan standar-standar lainnya. Nah, contohnya misalnya kecepatan akses, keamanan datanya bagaimana, kapasitas penyimpanan, privacy, bahasa pemrograman, sistem operasi yang digunakan itu termasuk ke dalam non-functional requirement. Jadi misalnya perangkat lunak tersebut harus bisa berjalan kalau komputernya speknya minimal misalnya RAM-nya 500 giga. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah non-functional. Kemudian interface-nya harus menarik. Kemudian datanya nanti di secure atau di apa ya? Di dilakukan dengan sekuritas menggunakan ini gitu. Kemudian cloud-nya tersimpan di dalam sistem tersebut, misalnya tersimpan 500 atau 1 tera. Nah, itu adalah non-functional requirement. Tapi kalau functional requirement ya kayak kemarin, sistem dapat melakukan ini, sistem dapat menyimpan data. Nah, dia bisa menyimpan data, tapi datanya berapa yang bisa tersimpan itu masuk ke dalam non-functional requirement. Jadi berapa banyak data yang bisa tersimpan, misalnya hanya bisa menyimpan sampai 1 tera data. Nah, itu adalah non-functional requirement. Tapi sistem dapat menyimpan data itu masuk ke dalam functional requirement, seperti itu. Nah, jadi ada beberapa kategori non-functional requirement. Jadi ada banyak ya. Ada keamanan, ada usability, ada reliabilitas, dan performansi. Nah, jadi ini ada dari standar IEEE. Jadi ada 13 sebenarnya yang harus disertakan dalam dokumen spesifikasi. Ada performance, interface, operational, research, verification, acceptance, document, security, portability, quality, reliability, maintainability, dan safety. Tapi ya, yang critical yang biasanya paling banyak ya dipakai itu performance, interface, security, reliability, sama safety. Yang lain itu agak jarang. Nah, tapi kalau misalnya kita itu kebanyakan non-functional requirement-nya hanya interface yang digunakan menarik, selesai. Itu baru cuman dalam interface. Bagaimana dengan performance-nya? Sebenarnya nanti di skripsi kalian juga ada harus menggunakan komputer dengan spesifikasi minimal. Nah, itu termasuk non-fungsional sebenarnya secara tidak langsung, tapi jarang sekali mahasiswa menyebutkan yang seperti itu atau apalagi dikelompokkan. Misalnya performance bagaimana, user interface bagaimana, itu jarang sekali. Jadi sebenarnya non-functional requirement ini ada kategori-kategorinya sendiri gitu ya. Nah, sekarang sebentar. Kategori contoh ya, sistem harus dapat memastikan bahwa data yang digunakan dalam sistem harus terlindung dari akses yang tidak berwenang. Nah, ini ya termasuk ke dalam ini privacy ya. Jadi harus sekuritasnya bagaimana.
Secara konvensional, kebutuhan-kebutuhan masuk dalam non-fungsional, tidak menyebutkan secara spesifik kebutuhan fungsional disediakan oleh sistem. Namun, kalau misalnya dispesifikkan, menyertakan sebuah prosedur otoritas yang mengidentifikasi diri dengan username password, nah itu masuk ke dalam fungsional. Jadi sebenarnya bagaimana sih sistem dapat memastikan bahwa data yang digunakan untuk harus terlindung dan dengan menggunakan username dan password. Jadi fungsionalnya adalah sistem dapat menerima username dan password dan dapat memverifikasi. Nah, itu fungsionalnya, tapi non fungsionalnya adalah maksud ke dalam memastikan data yang digunakan terlindung, seperti itu. Nah, contoh lagi, sistem layanan X harus memiliki tingkat ketersediaan 99 dari 1000 atau 99%. Ini yang masuk dalam reliabilitas. Sistem Y mampu mengelola data transaksi dalam 8 transaksi dalam setiap detik. Jadi ini adalah performanya. Jadi harus bisa kalau misalnya online ataupun misalnya contohnya Google ya. Google itu kan banyak tuh, misalnya orang dalam 1 detik itu misalnya dia mampu melayani 10.000 orang. Nah, itu termasuk ke dalam ini performansinya. Besarnya program sistem Z dibatasi sebesar 512. Nah, ini program dapat menerima input file. Nah, bisa menerima input file dalam format PDF. Tapi berapa besarnya itu dibatasi dalam non-functional requirement untuk ukuran datanya. Dia termasuk ke dalam research. Ya. Jadi untuk mengidentifikasi non-functional requirement dikenali dari keinginan, kebutuhan, atau kepentingan daripada stakeholder. Nah, masuk ke dalamnya adalah tujuan bisnis, karakteristik sistem, keamanan, performa, fungsionalitas, dan perawatan sistem. Nah, jadi nih, sebenarnya hubungan antar kebutuhan, user, dan non-functional requirement. Jadi misalnya dari fungsinya, kemudahan pengguna, otoritas, akses itu kemungkinan kegagalan sistem masuk ke dalam usability, security, sama reliability. Performansi itu masuk ke dalam efisien, variability, interpolability. Perubahan, maintain, flexible, portability, sama expandability. Kemudahan perbaikan, kemudahan perubahan, transport lokasi, dan peningkatan kapasitas dan performa. Jadi sebenarnya bisa dipeta-petakan si non-functional requirement. Nah, jadi di sini dijelaskan sedikit-sedikit ya tentang reliability. Reliability itu adalah memberikan batasan perilaku pada saat beroperasi. Availability, dia ketersediaannya gitu dalam memberikan layanan ketika diperlukan oleh pengguna. Misalnya kalau misalnya contohnya apa ya, e-learning kita reliability-nya agak kurang. Kenapa? Suka down gitu. Misalnya di dalam spesifikasi software SRS-nya ditulis bahwa reliability-nya itu 24 jam. Nah, itu sudah menyalahi aturan e-learning kita bahwa tidak 24 jam, kadang down, kadang up gitu servernya. Jadi seberapa sering sistem gagal untuk memberikan layanan yang diharapkan oleh pengguna, itu reliability. Contohnya ya yang di e-learning tadi. Performa itu mengenai kecepatan operasional sebuah sistem, kebutuhan akan respon, kebutuhan keluaran, dan kebutuhan pewaktuan atau timing. Misalnya performanya, Google itu dikategorikan bahwa Google itu mampu menjawab atau memberikan hasil dari pencarian itu dalam 0,0003 milisecond. Nah, itu dalam performanya ya, kecepatan ketika dia merespon seperti itu. Sekuritas diamankan dalam sistem menjamin akses dalam tanpa otoritas ini yang bisa jadi yang username password itu memastikan integritas dari kecelakaan atau kerusakan. Data hanya bisa diubah oleh sistem.
Seluruh data di backup setelah 24 jam. Seluruh komunikasi antar client server harus dienkripsi. Itu termasuk ke dalam sekuritas. Lanjut usability, penentuan antarmuka, interaksi. Nah, baru di sini yang antarmuka atau interface-nya menarik. Nah, itu termasuk ke dalam usability. User manual yang terstruktur, kesalahan yang informatif. Jadi misalnya biasanya tombol close-nya itu sebelah kanan kan. Nah, kita buat sesuai dengan sebelah kanan menarik gitu. Safety terkait dengan keamanan, memastikan keamanan dan operasional sistem. Kebutuhan untuk melindungi sistem, menghindari kecelakaan atau menggunakan sistem. Jadi misalnya jangan sampai bagaimana sih perlindungan terhadap perangkat lunak yang dibentuk gitu. Dan juga yang keamanan terhadap sistemnya gitu ya. Ini adalah safety. Contoh kebutuhan safety. Sistem tidak mengizinkan alat perangkat kecuali terdapat pada petugas di lokasi. Tidak boleh memberikan obat kepada pasien dengan dosis lebih dari diizinkan oleh dokter. Itu sebenarnya ini semuanya batasan ya. Tidak boleh beroperasi jika suhu di luar berada di bawah 4 derajat. Melaksanakan proses misalnya komputernya tidak boleh dinyalakan kalau suhunya terlalu panas. Nah, seperti itu. Itu adalah contoh dari safety-nya. Tapi kalau security dia lebih perlindungan data. Kalau safety dia lebih perlindungan keluar gitu ya, eksternal. Nah, gitu perbedaannya. Nah, ini ada beberapa petunjuk penulisan requirement. Jadi ini tadi ya, dari sini reliability yang paling sering dipakai. Reliability, performance, kemudian security, usability, safety. Ya, itu adalah kebutuhan non fungsional yang paling sering atau paling umum di perangkat pengembangan perangkat lunak. Yang lain sih ada, tapi jarang ya, agak sedikit jarang orang mendefinisikan mana nih tadi. Mendefinisikan kebutuhan non fungsionalnya. Oke. Sekarang ini ada beberapa petunjuk penulisan ya, petunjuk penulisan requirement. Gunakan format yang standar, bahasa yang konsisten. Misalnya, contohnya nih, di atas menggunakan kata-kata pengguna. Ya udah di bawahnya jangan terus pengguna, jangan tiba-tiba di bawahnya ada di atas pengguna, di bawah ada user, di bawahnya lagi ada aktor. Nah, itu enggak ini ya, enggak konsisten gitu ya. Kemudian gunakan kata harus pada kondisi kebutuhan yang memang harus dipenuhi oleh sistem. Tapi kalau misalnya gunakan kata seharusnya, sebaiknya menuliskan kondisi kebutuhan yang diinginkan. Jadi kalau misalnya sistem harus bisa menerima file dengan format PDF, berarti wajib harus dipenuhi. Tapi kalau sistem sebaiknya menerima file dalam format PDF. Berarti Word boleh, tapi saya pengennya kalau bisa PDF-nya tetap ada gitu. Tapi kalau yang harus tadi ya kewajiban, berarti hanya PDF saja. Hindari menggunakan bahasa yang terlalu bersifat teknis dalam penulisan requirement. Jadi harus bahasanya jangan langsung benar-benar bukan harus jangan didetailkan boleh, tapi tidak boleh terlalu teknis begitu. Nah, ini untuk penulisan requirement itu harus be smart. Apa smart? Specific, detail, measurable, dapat diukur, attainable, dapat dicapai atau dapat dikerjakan, realistis ya, masih bisa masuk akal, tangible, dapat berwujud atau dapat hasilnya ada nanti gitu. Jadi ketika membuat functional requirement harus be smart ya, harus spesifik. Nah, gitu. Struktur dokumen, oke, ini adalah struktur dokumen SRS ya. Jadi nanti seharusnya kita nanti membuat sistem software requirement specification. Ada pendahuluan, spesifikasi dan lain-lain. Nah, oke, itu dulu sebentar. Oke, jadi ini adalah tugasnya ya. Tugasnya secara berkelompok.
silakan kelompoknya ditentukan sendiri ya. Di kelasnya dibagi nanti menjadi kisaran antara 4 sampai 5 orang satu kelompok. Ini kisaran 4 sampai 5 orang. Nanti untuk pembagian kelompoknya saya cek dulu, nanti saya infokan kembali ya, 4 atau 5 orang. Pokoknya ini adalah tugasnya secara berkelompok. Deskripsinya nih, sebuah toko pempek berkah merupakan perusahaan yang bergerak di bidang makanan, khususnya makanan khas Palembang. Toko pempek berkah selain melayani konsumen yang langsung melakukan pembelian di toko, juga melayani penjualan pada toko pempek lain dengan jumlah banyak untuk jual lagi atau reseller. Toko pempek berkah ini ingin memberikan pelayanan yang baik, salah satunya dengan meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja menjadi lebih baik. Dalam pengelolaan data, pempek sering mengalami permasalahan. Permasalahan tersebut adalah perhitungan stok pempek yang tidak akurat, proses pencatatan yang masih manual, laporan harian dan bulanan yang masih manual. Hal yang dilakukan untuk meminimalisir permasalahan tersebut adalah dengan dibangunnya perangkat lunak untuk pengelolaan stok dan penjualan pempek dengan sistem object oriented. Sistem ini dibuat dengan mengembangkan sistem manual yang sudah ada. Jadi yang manual itu dibuat sistemnya gitu. Tahapan pengembangan sistem yang digunakan pada pengembangan sistem ini adalah analisis, perancangan, dan implementasi. Sistem ini dibangun berdasarkan kebutuhan pengguna sehingga dihasilkan spesifikasi kebutuhan dan diharapkan dapat membantu memberikan suatu sistem informasi yang lebih akurat sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan keuntungan secara optimal sesuai dengan target yang telah dicapai. Nah, jadi ini adalah aturan bisnis ya, aturan bisnis bagaimana cara kerja untuk penjualan pempek harian. Pemilik toko dapat memasukkan jumlah pempek yang akan dibuat pada hari ini. Lalu, pegawai akan membuat pempek berdasarkan jumlah yang telah ditentukan oleh pemilik toko. Ketika konsumen datang ke toko, maka konsumen akan memesan pempek. Lalu pegawai, ya sebentar ya, saya jelaskan yang atas dulu. Yang awal ini adalah aturan bisnis pada saat awal pagi hari misalnya. Misalnya pemilik toko minta dibuatkan pempek telur misalnya, dibuat 100 biji. Maka nanti pegawai akan membuatkan pempek telur itu sebanyak 100 biji. Nah, jadi berdasarkan jumlah yang ditentukan oleh pemilik toko. Lalu nanti ini ketika jualan nih, ketika konsumen datang ke toko, maka konsumen akan memesan pempek. Lalu pegawai akan mencatat jumlah pempek yang dikonsumsi oleh konsumen. Setelah konsumen selesai, maka konsumen melakukan transaksi pembayaran di kasir. Kasir akan memasukkan jumlah pempek yang telah dikonsumsi oleh konsumen dan sistem akan menghitung total harga yang harus dibayar oleh konsumen. Jadi setiap kali konsumennya datang itu dicatat ya, misalnya dia makan pempek telur 5, pempek lenjer 3 misalnya. Nah, itu dicatat nanti total harganya berapa gitu ya, seperti biasa. Nah, nanti pada tutup ya, ini tutup pada pukul 21, pemilik toko dapat melihat laporan harian. Jadi tutup tokonya misalnya jam 9 malam. Pada jam 9 malam, kan berarti nggak ada pembeli lagi ya. Pemilik toko bisa melihat laporan harian dari hasil penjualan pada hari tersebut. Jadi ada laporan harian. Misalnya konsumen 1 membeli 7 pempek, harganya sekian. Konsumen 2 membeli 3 pempek, harganya sekian. Dan ditotalkan jumlah pempeknya berapa, kemudian total pendapatannya berapa. Laporan tersebut, nah ini berisikan penjualan pempek per konsumen, serta total pendapatan. Seperti yang saya bilang tadi ya, pendapatannya berapa dan pempek per konsumen itu berapa. Selain itu, pemilik toko juga mendapatkan laporan dari sisa pempek dari hasil penjualan pada hari tersebut. Misalkan tadi pada pagi tadi kan pemilik toko minta dibuatkan 100 pempek telur. Nah, pada jam 9 malam nanti pemilik toko bisa tahu, oh sisa pempek telur itu misalnya sisa 30 biji, berarti yang terjual itu adalah 70. Nah, sisanya adalah 30. Seperti itu. Itu adalah aturan bisnis untuk penjualan pempek harian. Nah, oke. Tugas kalian adalah
Tugas yang pertama ya, berdasarkan aturan bisnis dari penjualan pempek harian ini, silakan tuliskan kebutuhan fungsionalnya dan kebutuhan non fungsional dari sistem yang akan dibangun. Jadi tuliskan kebutuhan fungsionalnya apa dan non fungsionalnya apa. Dituliskan, nanti untuk pembagian kelompoknya nanti akan saya infokan ya, mungkin melalui chat di grupnya saja. Mungkin sekian dulu ya penjelasan dari saya. Kalau ada pertanyaan nanti silakan didiskusikan di forum diskusi di e-learning. Nanti untuk studi kasusnya juga akan saya uploadkan kasusnya di e-learning. Silakan belajar dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.